Kita kejar papa ya. Aku harus segera kantor polisi. Aku harus melaporkan Rafki atas perbuatan dia terhadap Rafka. Rafki mungkin anakku. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua yang sudah dia lakukan terhadap Rafka. Rafka anakku juga. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Rafki harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tunggu dulu. Ini Rafki yang mana? Rafki yang ini dong, kan aku pakai dasi merah. Oh iya ya. Papa gimana sih? Nanti kalau Rafki udah besar, Rafki mau bikin lukisan yang lebih bagus lagi buat papa. Aku sayang banget sama papa. I love you papa. Papa gak bisa. Gak bisa melaporin kamu. Mana mungkin papa sanggup. Papa udah mencari kamu selama belasan tahun. Setiap malam, papa merindukan kamu dan mendoakan kamu. Dan papa memimpikan situasi seperti ini, kamu ada di hadapan papa dan papa bisa peluk kamu. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Mana kamu, Rafka? Di mana kamu, Nak? Aku tahu pasti papa terpukul banget. Bagaimanapun juga kan Rafka tuh anaknya, anak kesayangannya. Wajar kalau papa tuh marah sama kecewa sama aku, Ayuna. Ayuna, udah, stop Ayuna. Papa nggak usah dikejar lagi, Ayuna. Papa punya hak untuk marah. Udah, kamu stop. Kamu jangan suruh aku berhenti. Aku nggak akan berhenti karena aku tahu kamu nggak salah. Aku nggak mau kamu di penjara. Jadi, udah, nggak usah suruh aku berhenti. Masih kamu masih mau percaya sama aku? Masih membelain aku? Kita kejar papa ya. Aku harus segera kantor polisi. Aku harus melaporkan Rafki atas perbuatan dia terhadap Rafka. Rafki mungkin anakku. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua yang sudah dia lakukan terhadap Rafka. Rafka anakku juga. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Rafki harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Aku harus segera kantor polisi. Aku harus melaporkan Rafki atas perbuatan dia terhadap Rafka. Rafki mungkin anakku. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua yang sudah dia lakukan terhadap Rafka. Rafka anakku juga. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Rafki harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya Allah. Aku harus bagaimana? Rafki adalah putraku yang selama ini sudah aku cari dan akhirnya aku temukan. Dia darah dagingku. Tapi begitu juga dengan Rafka. Masa iya aku harus melaporkan anakku sendiri ke polisi? Memenjarakan anakku sendiri? Pak! Pak, berhenti dulu, Pak. Berhenti dulu, aku bisa jelasin, Pak. Papa, stop, Pak. Pak, tolong berhenti, Pak. Papa dengerin dulu penjelasannya Rafki, Papa. Papa harus tahu dia nggak salah. Pak, berhenti dulu, Pak. Berhenti dulu, Pak. Dengerin dulu aku, Pak. Pakai parfum.
Enak aja tuh Lilis bilang aku bau. Oke. Mana ya papa ya? Belum pulang sih. Tunggu di bawah. Kok kunci sih? Lilis! Lis! Ya Bu! Lilis ini kenapa pintunya kekunci Lis? Tolong bukain Lis. Lilis! Lis! Kamu punya kunci cadangan kan Lis? Lis! Bentar Bu, saya cari dulu. Duh, dikunci kemana sih? Gak ada, gue taruh mana ya? Lilis! Aduh, bentar saya cari dulu Bu. Cepetan! Iya, sabar Bu. Duh, gak bisa nih Bu. Lis, udah ya, nggak usah bohong kamu. Ini kamu pasti sengaja kan? Kamu sengaja ngunci saya kan? Iya kan? Aduh, bentar saya cari dulu Bu. Tidak. Nggak bisa aku biarkan perbuatan dia terhadap Rafka. Raffi harus bertanggung jawab. Aku harus melaporkan dia atas semua perbuatan dia. Keadilan harus ditegakkan. Ya Allah. Lihat deh, Pak. Bagus gak, Pak? Coba. Wah, bagus banget. Selamat Hari Ayah, Papa. Oh, sini sayang. Terima kasih Raffi. Tapi kok cuma Rafki doang yang selamatin? Rafka mana? Rafka masih di sekolah, Pak. Rafka belum pulang, dia masih main. Oh, Emangnya Papa senang Rafki hadiah ini? seneng banget. Dan gambarnya juga bagus banget. Coba lihat tuh, ada rumah kita, iya kan? Ada Rafki, ada Rafka, ada Papa. Tunggu dulu, ini Rafki yang mana? Rafki yang ini dong, kan aku pakai dasi merah. Oh iya ya, Papa gimana sih? Nanti kalau Rafki udah besar, Rafki mau bikin lukisan yang lebih bagus lagi buat Papa. Aku sayang banget sama Papa. I love you, Papa. Ya Allah, aku gak sanggup. Aku gak sanggup memenjarakan anakku sendiri. Darah dagingku. Rafki, apa yang sudah kamu lakukan, Rafki? Papa berhenti, Papa berhenti. Pak, nggak apa-apa, Pak. Papa, Pak nggak apa-apa, Pak. Pak, Pak. Pak, ada yang sakit, Pak. Hah? Nggak apa-apa. Pak. Pak gimana, Pak? Baik-baik aja nggak, Pak? Pak. Dengerin aku dulu, Pak. Kalau Papa mau laporin aku ke polisi, laporin aja, Pak. Aku tahu aku salah. Dan kalau menurut Papa itu yang terbaik, silakan laporin, Pak. Aku nggak akan marah. Dan kali ini aku nggak akan benci sama Papa. Enggak, Rafki. Pak gak bisa. Gak bisa ngelaporin kamu.
Mana mungkin Papa sanggup. Papa udah mencari kamu selama belasan tahun. Setiap malam, Papa merindukan kamu dan mendoakan kamu. Dan Papa memimpikan situasi seperti ini, kamu ada di hadapan Papa dan Papa bisa peluk kamu. Strike. Double jab. Pump, pump, baru strike. Hook. Cakep tuh hooknya. Jab. Lo kenapa sih akhir-akhir ini? Jab. Di chat nggak bales. Sibuk atau so sibuk banget? Gue mau memperjuangkan cinta gue dong. Yang selama ini, tahun-tahun, gue tahan. Tunggu. Jangan bilang. Iya, lo tahu kan? Kalau gue cintanya sama siapa? Lo tahu gue cinta sama Ayuna. Dan perasaan yang gue tahan bertahun-tahun muncul lagi ke muka. Dan kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Serius lo? Serius banget, Mas. Gue bakal memperjuangkan cinta gue dan apa yang gue pikir bener akan gue lakuin. Gila lo. Dia tuh bininya orang. Dia tuh istrinya Rafka, Tristan. Rafka tuh udah nyakitin dia. Rafka tuh bukan orang yang bener. Rafka sudah bohongin Ayuna dan gue gak bisa terima. Bohongin gimana? Dia selingkuh. Dia selingkuh sama Arsila. Nggak mungkin. Lo gak percaya? Nggak, gue nggak percaya. Ini sudah jadi bukti yang cukup kuat untuk membuktiin perselingkuhan mereka. Mau ngomong apa lagi? Gue nggak nyangka Rafka mengkhianati Ayuna. Rafa bukan laki-laki yang baik. Dia cuma bisa nyakitin Ayuna doang. Ayuna tuh gak pernah bahagia sama dia, no. Sedangkan gua, tujuan gue satu-satunya cuma bikin Ayuna bahagia doang kok. Kenapa jadi gini sih? Alamat dong persahabatan gue, Ayuna, dan Tristan bakal jadi berantakan kalau kayak gini. Papa akan bisa melaporkan kamu. Kamu anak Papa. Kamu adalah daging Papa. Papa benar. Selama ini Papa mencari aku. Papa berhenti mencari kamu. Tapi Papa nggak pernah berhasil menemukan kamu dan ya, yang ada sekarang malah kamu yang menemukan Papa. Rafka itu tahu loh aku ada di mana. Aku kan sempat ketemu sama Rafka. Dia nggak pernah cerita apa-apa. Padahal Rafka tahu kalau
Papa mencari kamu selama ini. Bahkan Rafka membantu Papa mencari kamu. Raffi, kenapa Rafka nggak pernah ngomong? Kenapa Rafka merahasiakan ini dari Papa? Apapun penjelasannya, sekarang kita harus mencari Rafka. Kita harus menemukan dia. Aku tuh udah 4 bulan mencari Rafka. Dan aku nggak bisa temuin dia. Yang aku temuin cuma jaketnya aja, Pak. Papa harus menemukan Rafka. Minimal supaya Papa tenang. Walaupun dia sudah nggak ada, Papa harus menemukan dia. Ya, aku sama Yona akan bantu Papa untuk cari Rafka sampai ketemu ya, Pak. Maafin aku ya, Pak. Maafin aku kalau selama ini aku udah bohongin Papa dan menyembunyikan semua ini ke Papa. Papa yang minta maaf. Papa selama ini nggak pernah ada di samping kamu. Maafkan Papa. Maafin aku juga, Pak. Maafin aku juga ya. Papa. Kalau Tristan nyatain perasaannya ke Ayuna, kalau misalnya nggak bersambut, mereka kan tetap sahabatan atau malah jadi musuh ya? Terus kalau bersambut gimana? Rafka pasti ngamuk. Tristan sih ada-ada aja deh. Nggak bisa gitu cari masalah lain yang lebih ringan. Makanya, kalau jalan itu fokus, jangan kebanyakan bengong, ntar kejedot lagi. Lagi mikirin apa sih? Lagi mumet, nanti aja ngobrolnya. Maksud Papa, anak-anak Papa yang hilang tuh? Papa berhasil menemukan Rafki. Dan selama ini ternyata dia ada di tengah-tengah kita. Pak, ini Rafka, Pak, bukan Rafki. Kamu salah. Ini adalah Rafki. Ini anak Papa yang selama belasan tahun Papa cari. Dan sekarang Papa sudah menemukan dia.